Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita masuk surah Al-Jumu'ah. Kita tahu teman-teman bahwasanya surah Al-Jumu'ah ini adalah surah yang ada di dalam juz 28. Ya, Masya Allah. Dan surah Al-Jumu'ah ini jumlahnya adalah 11 ayat. Ya, Masya Allah. Kita tahu juga bahwasanya surah Al-Jumu'ah, ya Masya Allah, ini sering Rasulullah SAW baca. Dan surah Al-Jumu'ah, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Dan pendapat yang terkuat, surah Al-Jumu'ah ini adalah Al-Madaniyah, surah yang termasuk dari surah Madaniyah. Ada beberapa pertimbangan kenapa para ulama mengatakan bahwasanya surah Al-Jumu'ah ini termasuk dari bagian surah Madaniyah yang turun setelah Nabi kita Muhammad SAW berhijrah ya ke kota Madinah. Karena diantaranya ya, kalau kita lihat isinya, isi surah Al-Jumu'ah dari awal, dari ayat pertama sampai ayat 11, itu nuansanya nuansa surah-surah Madaniyah. Karena kan memang kita pernah belajar, ada surah itu bisa kita lihat dari isinya. Ada yang isinya itu berbicara tentang keadaan, misalnya pengingkaran orang-orang musyrikin atau orang-orang Quraisy ya dengan hari kiamat misalnya. Atau ketika kita lihat di dalam suratnya itu bukan ya ayyuhalladzina amanu tapi ya ayyuhan nas. Nah, misalnya, maka ini termasuk surah Makkiyah. Tapi kalau kita lihat di surah Al-Jumu'ah, ini nuansanya sudah masuk nuansa surah Madaniyah. Termasuk nanti di dalamnya ada bahwasanya Nabi SAW berkhutbah sholat Jum'ah. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW di kota Makkah. Kemudian kita juga bisa lihat bahwasanya di dalam surah Al-Jumu'ah ini nanti disebutkan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, tidaklah surah Al-Jumu'ah ini turun ya ketika beliau sedang duduk bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita tahu teman-teman bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ketika masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Subhanallah. Dan kita bisa ambil pelajaran yang sangat-sangat berharga ya dari Abu Hurairah. Beliau itu bersama Nabi hanya 4 tahun. Beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijriah dan Nabi kita Muhammad SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah. Berarti hanya 4 tahun beliau bersama Nabi. Subhanallah, atas karunia Allah, atas keutamaan yang Allah berikan kepada Abu Hurairah unggul di antara sahabat-sahabat yang lainnya dalam meriwayatkan hadis. Di antaranya setelah pertolongan dari Allah, beliau itu rajin menuntut ilmu, rajin belajar. Subhanallah, rajin belajar. Setiap kali ada majelis yang ada Rasulullah SAW, di situ beliau datang. Sehingga tidak heran kalau Abu Hurairah ini beliau telah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Ya subhanallah. Nah, ini kita bisa ambil pelajaran teman-teman. Kalau ada di antara teman-teman yang baru belajar, baru-baru saja misalnya ya, atau sudah usianya sudah tidak lagi muda, jangan berkecil hati. Jadilah seperti Abu Hurairah. Walaupun beliau masuk Islam ya dalam kondisi sudah akhir-akhir gitu ya 7 Hijriah, tapi beliau semangat menuntut ilmu. Subhanallah. Beliau semangat duduk bermajelis ilmu. Sampai akhirnya Allah berikan kepada Abu Hurairah ilmu yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat banyak ya Masya Allah. Nah, dan kalau misalnya tadi saya katakan bahwasanya surah Al-Jumu'ah ini, kata Abu Hurairah, tidaklah surah Al-Jumu'ah ini turun kecuali Abu Hurairah sedang duduk bersama Nabi kita Muhammad SAW. Artinya di surah Al-Jumu'ah ini adalah surah Madaniyah karena Abu Hurairah baru masuk Islam ketika tahun 7 Hijriah. Ya, Masya Allah. Teman-teman, setelah kita tahu ya bahwasanya surah Al-Jumu'ah ini adalah termasuk dari surah Madaniyah, maka yang kita ingin ketahui lagi adalah apa sih arti Al-Jumu'ah. Para ulama mengatakan 2 pendapat. Ada yang mengatakan surah Al-Jumu'ah itu dinamakan Al-Jumu'ah atau Al-Jumu'ah. Ada yang Al-Jumu'ah, ada yang mimnya itu didomahkan Al-Jumu'ah, ada yang disukunkan Al-Jumu'ah. Tuh ada yang mengatakan bahwasanya artinya adalah al-ijtima'un nas. Maksudnya al-Jumu'ah di sini adalah hari Jum'ah, ketika manusia berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat. Ada yang mengatakan bahwasanya al-Jumu'ah di sini artinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Yang pasti kita tahu ya teman-teman bahwasanya hari Jumat itu adalah hari terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau datang hari Jumat itu harusnya kita nih orang-orang beriman tuh senang, karena hari Jumat itu kata Rasulullah SAW adalah hari yang terbaik. Khairu yaumin tola'at alaihi syams yaumul Jum'ah. Hari yang terbaik di mana matahari terbit itu adalah hari Jumat ya.
ya Masya Allah. Di situ ada penciptaan Adam, ya Allah ciptakan Adam. Ada di situ pula Adam dikeluarkan dari surga, ya, subhanallah. Dan di hari Jumat ada waktu diijabahnya doa-doa kita ya Masya Allah. Dan pastinya hari Jumat ini teman-teman adalah hari rayanya kaum muslimin. Hari rayanya kaum muslimin satu pekan itu adalah hari Jumat. Saya masih ingat kalau di Yaman ya, waktu kami belajar itu, kalau hari Jumat itu teman-teman itu nuansanya beda banget dengan hari-hari lainnya. Jadi umat di sana, ibu-ibu di sana tuh kalau hari Jumat anak-anak kecilnya dimandiin, terus kayak mau hari raya aja. Kalau anak-anak yang laki-laki itu dikasih pakai gamis, ya kemudian pakai imamah kayak penutup kepala itu loh, tapi bukan topi yang biasanya nanti mereka dipakaikan wangi-wangi. Sama anak-anak perempuannya juga, ya anak-anak perempuannya tuh mandi, terus yang kecil-kecil dikasih gaun. Nah Masya Allah, ibunya masak, ya masakannya tuh beda dengan masakan seperti hari biasanya. Mungkin kalau hari biasanya biasa-biasa aja, kalau hari Jumat nih spesial. Dan saya masih ingat betul, mereka tuh senang banget kalau hari Jumat tuh mengundang orang. Masya Allah ya, ini subhanallah. Di antara akhlak mulia orang-orang Yaman tuh Masya Allah, kalau hari Jumat tuh seneng banget yang namanya ngundang orang. Ya Masya Allah. Jadi mereka tuh malah rebutan gitu. Rebutan itu bukan rebutan harta, bukan pula rebutan kemaksiatan, tapi rebutan berbuat baik, menjamu tamu. Itu subhanallah loh, itu perbuatan yang mulia. Kita tahu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tuh dijuluki Khalilur Rahman, juga dijuluki Abu Dhifan. Saya kemarin dapat faidah Nabi Ibrahim dijuluki Abu Dhifan ini dari Syekh Umaymah ketika kita belajar tafsir surah Az-Zariyat. Kata Syekh Umaymah hafizahullah ta'ala, ya semoga Allah menjaga beliau. Kata beliau, Nabi Ibrahim itu terkenal dengan bapaknya para tamu. Jadi kalau ada tamu nih datang ke rumah Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim tuh selalu ajak tamunya untuk makan. Ya Masya Allah, keren lah, luar biasa ya Masya Allah. Dan ini sebuah sifat mulia yang harusnya dimiliki oleh kita. Jadi balik lagi ya, hari Jumat tuh bener-bener kalau di Yaman teman-teman, itu kita bisa merasakan Masya Allah beda banget dengan hari-hari yang lainnya. Dan hari Jumat sana libur, terus kita kan libur di sana hari Jumat ya, belajar. Kemudian ini juga nih ada kebiasaan mereka, hari Jumat juga biasanya rumah-rumah tuh dibersihkan gitu. Terus dikasih ini bukhur, pewangi yang dibakar pakai arang itu loh. Terus nanti kamar-kamar, ghurfa-ghurfanya tuh sama ininya ruang tamu tuh diputerin bukhur. Jadi semuanya harum, Masya Allah. Itu seperti benar-benar hari raya. Beda di negara kita. Di negara kita hari Jumat ya sepertinya sama aja seperti hari biasa ya Masya Allah. Jadi nggak apa-apa, yuk kita mulai. Kita katakan bahwasanya hari Jumat itu adalah hari rayanya kaum muslimin. Ya boleh kita rayakan, boleh. Masak-masakan yang enak, undang orang, rumahnya dibersihkan, ya dikasih pengharum ruangan, anak-anak dimandikan, didandanin pakai baju yang sebaik-baik baju yang dimilikinya. Wah, Masya Allah ya, semoga nanti kelak di Indonesia pun demikian. Amin, Allahumma amin. Baik, kita masuk pada ayat pertama. Ayat pertama surah Al-Jumu'ah. Qala Allahu azza wa jal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Subhanallah. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allahu Akbar ya teman-teman. Lihat, semua makhluk Allah, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, semuanya bertasbih. Kita saja nggak paham tasbihnya mereka itu seperti apa ya. Masya Allah, Masya Allah. Kita saja yang nggak lihat tasbihnya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi itu seperti apa. Dan di dalam surah Al-Jumu'ah ini diawali dengan yusabbih. Yusabbih itu artinya adalah maknanya bertasbih, dan ada di dalam Al-Quranul Karim yang diawali dengan kata-kata tasbih. Yang diantaranya oleh para ulama mengatakan bahwasanya ada surah-surah Al-Musabbihat. Surah-surah Al-Musabbihat itu adalah surah-surah yang diawali dengan tasbih. Jumlahnya ada 5. Kita pernah mempelajari surah At-Taghabun, juga ada surah Al-Hadid, ada surah Al-Hasyr, ada surah As-Saff, dan yang kelima adalah surah Al-Jumu'ah. Ini adalah surah-surah Al-Musabbihat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, semua yang ada di langit, baik itu hewan maupun daun-daunan ya, yang ada di bumi, yang ada di langit, malaikat, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti tasbih itu at-tanzih. At-tanzih itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Jadi benar-benar
semua makhluk yang ada di bumi dan yang ada di langit ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Ini semuanya adalah sifat-sifat ya yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Pastinya memiliki makna yang indah. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim ini punya makna-makna yang luar biasa. Al-Malik itu adalah yang maha merajai. Subhanallah, kita tahu bahwasanya tidak ada raja dari segala raja yang memiliki kerajaan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tahu bahwasanya orang-orang yang sedang bertalbiyah, mereka mengucapkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak ya Rabb. Rasanya rindu gitu ya untuk mengucapkan talbiyah, pergi umrah, pergi haji ya, dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, sesungguhnya innal hamda, segala pujian hanya milikmu, segala kenikmatan hanya milikmu, dan segala kerajaan al-mulk hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Subhanallah, subhanallah ya. Jadi raja yang merajai kerajaan ya di dunia, di langit dan di bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan anal malik aina mulukul ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, akulah raja, di manakah raja-raja dunia? Allah yang mengatakan itu. Subhanallah. Maka kita yakini bahwasanya al-mulk itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kemudian yang Allah Subhanahu wa taala miliki juga adalah al-Quddus. Al-Quddus itu adalah yang maha suci. Ya, Al-Quddus itu adalah yang maha suci, yang mana kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. Al-Aziz itu artinya adalah maha perkasa ya. Maha perkasa, maha kuat. Al-Hakim ini adalah Dzul Hikmah. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hikmah, karena pastinya apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu semuanya ada hikmahnya. Subhanallah. Dan ada yang mengatakan para ulama al-hikmah ini adalah atau al-Hakim ya Dzul Hikmah atau Dzul Hukm. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hukum, baik itu hukum kauni maupun hukum syar'i. Kemudian ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Ya, Masya Allah. Al-Ummiyin, ini kalau kita lihat artinya adalah orang-orang yang tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung, ya tidak bisa kalistung. Karena memang Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan, kata beliau, inna ummatun ummiyah, la naktubu wa la nahsub. Kami itu, kata Rasulullah SAW, adalah umat yang ummi. Artinya adalah yang tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung, ya Masya Allah. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan bangsa Arab, yang mana kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa menulis juga tidak bisa berhitung, ya Masya Allah, Masya Allah. Dan ini ada hikmahnya teman-teman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang ummi? Karena kita tahu orang-orang Arab, ya orang-orang Quraisy tentunya mereka mengira bahwasanya Al-Quran ini adalah tulisan yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka untuk membantah syubhatnya mereka adalah bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mau menulis. Beliau saja orang yang ummi, yang tidak bisa menulis, ya Masya Allah. Beliau itu diajarkan oleh malaikat Jibril dengan ditalqin, ya, bukan dengan menulis, ya Masya Allah. Yatlu alaihim ayati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala yatlu alaihim ayati, untuk membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, kepada orang-orang Makkah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka, mensucikan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya mengajarkan mereka Al-Qur'anul Karim, ya. Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Al-hikmah di sini adalah as-sunnah. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Rasulullah SAW mengajarkan kepada manusia dan jin, ya, Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Karena sesungguhnya mereka itu sebelum datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam ad-dhalal, kesesatan, ya. Subhanallah, kita tahu bahwasanya bangsa jahiliyah, ya orang-orang jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, sebagai
pemberi peringatan, sebagai pemberi petunjuk, subhanallah. Dan akhirnya datanglah cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian surah Al-Jumu'ah ayat 3, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim adalah dan juga kepada kaum yang lain ya dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, wa huwal azizul hakim, dan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ayat ini teman-teman kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk orang-orang Arab saja, bukan hanya untuk orang-orang yang ada di kota Makkah saja, tetapi lebih dari itu Rasulullah SAW diutus untuk orang-orang A'jam. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai para raja yang belum mengenal Islam. Maka Rasulullah SAW mengutus ya para sahabat untuk berdakwah ya, Masya Allah. Mengutus para sahabat untuk berdakwah, baik itu ke negeri-negeri terdekat maupun ke negeri-negeri terjauh. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Allahu Akbar. Jadi memang dakwanya Rasulullah SAW ini bukan hanya khusus untuk orang-orang Arab, tapi lebih dari itu untuk semua manusia, bahkan jin yang ada di bumi ini. Mereka termasuk orang-orang yang didakwai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan subhanallah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya dalam hadis yang kita tahu apa kata beliau? Kata beliau, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Kata Rasulullah SAW, aku tuh diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku. Maksudnya kepada orang sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada beberapa perkara ya, ada 5 yang di situ disebutkan wa kana an-nabiyyu ba'atsu ila qaumihi khassah. Ini kita ambil syahidnya, intinya wa bu'istu ilan nasi 'ammah. Kata Rasulullah SAW, kalau dulu para nabi sebelum aku diutus hanya untuk orang-orang spesial, untuk orang-orang khassah, khusus saja. Beda dengan saya, kata Nabi Muhammad SAW. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Masya Allah ya. Di luar biasa ya teman-teman. Ketika Nabi kita Muhammad SAW berdakwah ya, maka ada tuh Salman Al-Farisi ya datang, ada Bilal bin Rabah dari Habasyah datang ya, subhanallah. Ada dari orang Yaman juga datang ya, Masya Allah. Dan semuanya mendatangi Rasulullah SAW ya untuk bersyahadat, mengakui bahwasanya tidak ada ilah selain Allah ya, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian di ayat yang selanjutnya adalah ayat yang keempat, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah ya, al-fadl, karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ya, Masya Allah. Yu'tihi may yasha, kalau Allah sudah memberikan al-fadl, keutamaan, maka Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allahu Akbar. Makanya kita tuh banyak nih minta karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang semestinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kepada kita keutamaannya, itu doanya bagus sekali ya. Ini doa yang harus senantiasa mungkin kita baca. Doanya gini teman-teman. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan sesuatu yang halal ya, dan jauhkan dari yang haram. Waghnini, dan kayakanlah diriku wahai Rabbku bifadlik, dengan keutamaan yang Engkau berikan. Amman siwak, sehingga hamba tidak lagi membutuhkan orang lain, sehingga hamba tidak lagi membutuhkan selainmu ya, subhanallah. Kalau doa ini sudah benar-benar kita tunjukkan kepada Allah, Allah yang akan mencukupkan dengan karunia-Nya Allah. Masya Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang memiliki al-fadl al-azim, memiliki keutamaan yang besar. Teman-teman, minta doa ini, minta kepada Allah dengan doa ini, minta bahwasanya di sisi Allah itu ada keutamaan, ada karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Subhanallah. Semakin banyak kita minta kepada Allah, itu Allah semakin cinta. Beda sama manusia. Manusia itu semakin banyak kita minta ke manusia, maka manusia semakin jenuh kepada kita, semakin gak suka dengan kita. Tapi kalau Allah nggak diminta, Allah kasih hambanya itu ujian, sehingga akhirnya hamba tersebut ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa, karena sesungguhnya yang nama doa itu adalah ibadah ya, Masya Allah, minta kepada Allah. Taib. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah ayat yang kelima ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayati
ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Subhanallah, teman-teman, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan tentang orang-orang Yahudi. Mereka itu sebagaimana kita ketahui adalah orang-orang yang tidak beriman kepada nabi mereka. Yang mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Bahkan ketika datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib, kala itu sudah ada orang-orang Yahudi di antara penduduk yang telah menetap di kota Yathrib itu adalah orang-orang Yahudi. Maka waktu Rasulullah SAW berdakwah, mengirimkan surat kepada orang-orang Yahudi, Yahudi Khaybar, mereka orang-orang Yahudi mengirim balik surat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan jika kalian mengikutinya kami akan ikut, jika kalian mengisinya kami akan ikut pula, ya Masya Allah. Nah, ternyata ya mereka mengatakan bahwasanya, kata mereka, ketika mereka mengatakan kita adalah anak keturunan Ibrahim, Uzair anak Allah, ya, serta nabi-nabi berasal dari golongan kita, maka sejak kapan ada nabi dari Arab? Jadi orang-orang Yahudi ini memang mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW karena mereka menyangka bahwasanya Nabi akhir zaman itu diutus dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi akhir zaman itu dari kalangan orang-orang Arab. Makanya orang-orang Yahudi nggak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nih teman-teman, mereka itu orang-orang Yahudi, mereka itu sudah mengenal Nabi kita Muhammad SAW dari kitab-kitab mereka, ya, dari Taurat, dari sebagian ada dari Injil, itu seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi subhanallah, orang-orang Yahudi ini ternyata tahu bahwasanya sebenarnya tuh akan ada nabi yang diutus, yang mana nabi tersebut adalah dari orang-orang Arab, tapi mereka tuh gengsi. Mereka maunya nabi yang diutus ya akhir zaman atau nabi yang diutus, nabi sebagai penutup itu adalah dari kalangan mereka. Ya subhanallah, karena dari gengsinya mereka, akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwasanya mereka orang-orang Yahudi yang dipikulkan kepadanya Taurat, hamilut Taurat, tsumma lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak memikulnya. Mereka enggak mau mengimani apa yang ada dalam Taurat. Dalam Taurat sudah disebutkan bahwasanya akan datang nabi terakhir yaitu Nabi kita Muhammad SAW, tapi mereka enggak mau mengimaninya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil himari yahmilu asfara. Mereka itu diumpamakan seperti keledai. Ya, al-himar itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Nah, di mana kita tahu ya teman-teman, subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dengan sebuah keledai, dan kita tahu bahwasanya keledai itu termasuk bukan hewan yang cerdas seperti kuda dan lainnya ya. Maka Allah mengatakan bahwasanya ini orang-orang Yahudi ini seperti keledai ya, sedang memikul buku-buku yang berat. Dan para ulama yang mengatakan bahkan orang-orang Yahudi ini lebih buruk ya daripada keledai itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam ayat yang lain, innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka orang-orang Yahudi itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat ya jalan yang mereka pilih, ya masyaallah. Bi'sa masalul qaumil ladina kadzdzabu bi ayatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, wallahu la yahdil qaumadh dhalim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang Yahudi, maksudnya di sini qul ya ayyuhalladzina hadu, ini adalah khitabnya untuk orang-orang Yahudi. In za'amtum annakum awliya'u lillah, kalau memang kamu mengatakan bahwasanya kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah auliyaulillah, kekasihnya Allah, min dunin nas, bukan yang lainnya, fatamannawul mauta, maka harapkanlah kematianmu, in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar ya. Karena memang mereka itu orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terbaik ya. Mereka tuh mengatakan, kata mereka, nahnu abnaullah wa ahibba'uh. Kata mereka mengklaim bahwasanya mereka itu adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Jadi subhanallah, mereka istilahnya menganggap mereka itu adalah yang paling suci, paling benar ya, merendahkan orang lain ya. Ini sifatnya orang Yahudi ya.
Padahal kita tahu orang Yahudi perbuatan mereka itu jauh dari yang namanya akhlak yang mulia, ya Masya Allah. Karena kesombongan yang mereka miliki, karena mereka menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang membuat akhirnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat yang kelima dan ayat yang keenam ini adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada orang-orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang ketujuh, wala yatamannaw abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin. Nah, orang-orang Yahudi ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu yang benar-benar adalah kekasih-kekasih Allah, maka mau nggak kalau ditantang dengan kematian? Tapi ternyata orang-orang Yahudi itu mereka nggak mengharapkan kematian, karena mereka tahu, karena orang-orang Yahudi itu sifat dasarnya adalah suka dunia, ya. Jadi mereka tidak mau untuk mati cepat gitu ya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi, ya, termasuk di antara orang-orang yang sangat-sangat mencintai dunia. Bahkan mereka tuh kalau bisa usia mereka tuh dipanjangkan, ya. Dan ini Allah sebutkan ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kau akan tahu bahwasanya orang-orang Yahudi itu manusia yang paling tamak terhadap kehidupan dunia. Ini ada dalam surat Al-Baqarah 96. Nanti teman-teman bisa lihat. Bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Mereka itu pengen diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan ya menjauhkan mereka dari adab Allah kalau mereka tidak mau beriman. Nah, subhanallah, ini sifat dasar orang Yahudi. Jadi gak heran kan kalau misalnya sekarang tuh yang berebut dunia, yang berebut kekuasaan di dunia ini sejatinya adalah orang-orang Yahudi. Ya, subhanallah. Dan ini karena sifat dasar yang Allah Subhanahu wa taala telah cantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Orang-orang Yahudi ini tidak segan-segan mendolimi manusia lainnya sesama Allah, sama hamba Allah yang lainnya, sama hamba Allah yang lainnya, mereka akan berbuat zalim. Kalau kita tahu sifat orang Yahudi seperti ini, maka jangan sampai kita mengambil mereka sebagai teman, ya. Nah, kemudian ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Nah, insyaallah ayat yang ke-8, 9, 10, 11 kita akan berjumpa insyaallah di pekan yang berikutnya berbicara tentang kematian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang barakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan dalam mentadabburi Al-Qur'an dan bisa mengamalkannya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan pastinya milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita berjumpa kembali. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.